8 tahun menikah. Aku kira aku tahu segalanya tentang suamiku, kebiasaannya yang suka minum kopi hitam tanpa gula. Nada suaranya saat sedang kesal. Hingga tatapan matanya yang katanya hanya untukku. Aku percaya padanya. Terlalu percaya, mungkin. Tapi semua berubah sejak 3 bulan lalu. Dia mulai pulang larut malam dengan alasan rapat, kerja lembur, atau menemani klien. Tatapannya mulai kosong, pelukannya terasa dingin. Dan bahkan ucapan "aku sayang kamu" terdengar seperti kewajiban, bukan perasaan. Awalnya aku mencoba memahami. Aku pikir dia sedang stres karena pekerjaan. Aku berusaha jadi istri pengertian. Menyiapkan makan malam. Tak banyak bertanya, tak banyak menuntut. Tapi hati wanita tak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang salah. Puncaknya terjadi di malam Sabtu. Dia tertidur di sofa dengan ponselnya terbuka. Notifikasi pesan muncul dari nama yang tidak ku kenal. Sayangku. Jantungku seketika membeku. Dengan tangan gemetar, aku membuka isi pesannya. Kalimat-kalimat manis, panggilan intim, bahkan foto mereka berdua sedang makan malam di tempat yang dulu sering kami kunjungi saat masih pacaran. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku menunggu dia bangun. Aku tidak langsung membangunkannya atau melempar ponselnya ke wajahnya. Seperti dalam drama, aku duduk diam, memandang wajah orang yang selama ini kucintai, dan berpikir, siapa kamu sekarang? Dan siapa aku bagimu? Pagi harinya, aku menanyakan semuanya. Dia tidak menyangkal. Tidak ada air mata penyesalan, tidak ada permintaan maaf. Yang keluar dari mulutnya hanya satu kalimat. Aku nggak bisa bohong lagi. Aku mencintainya. Hatiku hancur. Tapi yang lebih menghancurkan adalah ketika aku menceritakan semua ini kepada mertuaku, ibu dan ayahnya, yang selama ini kuanggap sebagai orang tua keduaku. Aku berharap pelukan, dukungan, atau minimal rasa simpati. Tapi yang kuterima justru, kalau memang dia bahagia dengan perempuan itu, biarkan saja. Mungkin kamu yang terlalu sibuk dengan pekerjaan sampai lupa melayani suami. Aku tak percaya. Bukan hanya dikhianati oleh suami, tapi juga disudutkan oleh orang tua yang harusnya mendukungku. Seolah-olah aku yang bersalah karena tak mampu menjaga rumah tangga. Hari itu, dunia runtuh. Tapi aku belum tahu runtuhnya adalah awal dari kebangkitanku. Aku duduk mematung di ruang tamu rumah mertuaku. Tanganku masih gemetar. Tapi aku mencoba tampak tenang. Kupikir, jika aku datang dengan kepala dingin, mereka akan lebih mudah mendengarkan. Aku ingin bicara baik-baik tentang pengkhianatan anak mereka, tentang luka yang aku alami, tentang pernikahan yang kami bangun bersama. Tapi begitu aku selesai bercerita, yang kuterima bukan pelukan atau nasihat, bukan simpati atau dukungan, melainkan tudingan. Kamu istri, harusnya bisa jaga suami, kata ibu mertua sambil menyilangkan tangan di dada. Tatapannya tajam, seolah-olah aku adalah sumber masalah. Kamu terlalu keras, terlalu mandiri. Lelaki itu butuh istri yang manja, bukan yang sibuk kerja terus. Tambahnya lagi tanpa ragu. Aku tercekat. Selama ini aku bekerja bukan untuk diriku sendiri. Aku bekerja demi keluarga. Gaji suamiku sering tidak cukup untuk cicilan rumah, sekolah anak, dan kebutuhan sehari-hari. Aku bahkan membantu bayar utang yang dia sembunyikan di awal pernikahan. Malah kamu yang harus introspeksi, ayah mertua ikut bicara. Kalau dia menemukan yang lebih bisa buat dia nyaman, mungkin memang kamu perlu mundur. Aku terdiam. Tidak ada satupun dari mereka yang membela pernikahan kami. Tidak ada yang menyalahkan anak mereka atas pengkhianatan itu. Justru aku yang dijadikan kambing hitam. Lalu ibunya berkata kalimat yang tak akan pernah kulupakan. Kami sudah setuju dia nikah sama perempuan itu. Lagi pula, dia juga perempuan baik-baik. Kamu nggak bisa larang. Aku ingin tertawa. Baik-baik, perempuan yang masuk ke rumah tangga orang, merebut suami orang, disebut perempuan baik-baik. Jadi kalian semua sudah sepakat aku disingkirkan? Tanyaku dengan suara pelan, hampir berbisik. Bukan disingkirkan. Tapi kamu harus tahu posisi. Jangan egois. Kasih dia bahagia. Kalau kamu memang cinta, itu yang paling menyakitkan. Ketika cinta dijadikan alasan untuk menyuruhku menyerah. Mereka semua lupa bahwa aku juga manusia.
Aku juga punya perasaan. Aku berdiri, menyeka air mata yang sejak tadi kutahan. Baik, kalau kalian pikir aku lemah, tunggu saja. Aku melangkah keluar rumah itu tanpa menoleh lagi. Mereka pikir aku akan menangis dan memohon-mohon agar suamiku kembali. Mereka pikir aku akan hancur dan tidak bisa berdiri tanpa dia. Hari-hari setelah kepulanganku dari rumah, mertua terasa seperti lorong gelap yang tiada ujung. Rumah terasa asing. Foto pernikahan di dinding seperti mengejek. Spray tempat tidur kami yang dulu hangat kini dingin dan penuh luka. Tapi aku tetap tinggal bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena aku ingin melihat bagaimana rasanya berdiri di atas reruntuhan dan membangunnya kembali. Aku menangis, tentu, tapi aku tidak larut. Aku beri batas waktu untuk kesedihanku, 7 hari. Setelah itu, armata harus diganti rencana. Duka harus jeti bahan bakar. Hari keempat, aku bangun pukul 4 pagi dan menyalakan laptop. Kubuka kembali CV lamaku. Kukirim lamaran kerja ke puluhan perusahaan. Aku juga mulai menjual beberapa barang yang sudah tidak terpakai. Aku tahu, jika ingin mandiri sepenuhnya, aku harus kuat secara finansial. Tidak ada lagi uang belanja dari suami. Aku adalah kapal dan nahodaku sendiri. Hari ketujuh, aku potong rambut. Bukan demi penampilan, tapi sebagai simbol. Aku ingin meninggalkan semua beban yang menempel. Saat helaian rambut jatuh ke lantai, rasanya seperti melepaskan versi diriku yang dulu yang bergantung, yang terlalu percaya, yang terlalu mencintai seseorang yang tak pantas. 1 bulan kemudian, aku diterima kerja di sebuah startup yang sedang berkembang. Posisinya bukan sembarangan marketing strategis, sesuai dengan pengalaman dan pendidikan yang selama ini kusembunyikan di balik peran sebagai istri. Gajinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Aku pindah ke apartemen kecil, meninggalkan rumah yang penuh kenangan pahit. Aku tak membawa banyak barang, hanya baju, laptop, dan 1 foto anakku, satu-satunya alasan aku terus melangkah. Ya, aku juga sedang berjuang mendapatkan hak asuh. Suamiku atau mantan suamiku, yang kini sudah resmi menikahi perempuan itu, berusaha membuatku terlihat tidak layak sebagai ibu. Tapi aku tak gentar. Di balik setiap sidang, aku tunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Bukan wanita lemah yang ditinggalkan, tapi ibu yang berjuang demi anaknya. Semakin aku bangkit, semakin mereka gusar. Aku dengar dari teman, bisnis suamiku mulai goyah. Istrinya yang baru ternyata lebih pandai menuntut daripada memahami. Mereka ribut terus, katanya. Sementara aku mulai diundang jadi pembicara di beberapa seminar. Mulai dilirik untuk jadi partner dalam proyek besar. Ironis, bukan? Dulu mereka bilang aku terlalu mandiri, terlalu sibuk kerja. Sekarang karena kemandirian itulah aku hidup lebih baik dari mereka. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Masih ada yang harus kutuntaskan, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan aku tidak kalah. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menang. 3 bulan. Hanya 3 bulan sejak hidupku porak-poranda. Tapi dalam waktu yang singkat itu, Tuhan menunjukkan betapa cepat keadaan bisa berbalik. Pagi itu, aku baru selesai mengisi seminar tentang branding untuk Pemkam di sebuah hotel bintang 4. Aku turun dari panggung dengan tepuk tangan masih menggema di ruangan. Beberapa peserta mengantre untuk konsultasi. Salah satunya adalah seorang wanita paruh baya yang ternyata pemilik brand fashion lokal yang sedang naik daun. Kamu pintar sekali menjelaskan. Aku butuh orang seperti kamu di timku. Kita ngobrol, ya. Dari perbincangan itulah lahir sebuah peluang besar. Tawaran kerjasama sebagai Chief Marketing Officer untuk perusahaan retail lokal yang sedang ekspansi ke pasar nasional. Bukan cuma gaji tinggi, tapi juga saham. Malamnya, saat duduk di balkon apartemen dengan secangkir teh hangat, aku memandangi langit. Dulu aku memohon agar suamiku kembali. Kini aku bersyukur dia pergi. Karena kepergiannya adalah awal dari pertemuanku dengan diriku yang sebenarnya. Dan kejutan tak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kalimatnya singkat. Boleh ketemu? Aku butuh bicara. Ternyata itu dari adik iparku, adik dari suamiku. Dia datang ke apartemenku sambil membawa tas belanja berisi makanan dan buah.
Tapi dari sorot matanya, aku tahu ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Kak, maaf aku baru berani hubungi. Kakak nggak tahu seberapa kacau keluarga sekarang. Kak, mama nyariin kakak. Aku tertawa pelan. Nyariin aku? Setelah semua yang mereka lakukan, dia mengangguk. Iya, soalnya mereka lagi kesulitan sekarang. Kakak tahu nggak? Bisnis Mas Arya bangkrut, investasi bodong, rumah disita, dan istri barunya ninggalin dia minggu lalu. Katanya nggak mau hidup susah. Aku diam sejenak. Tiba-tiba rasa yang kurasa bukan bahagia, bukan juga sedih. Hanya lega. Semua yang mereka banggakan wanita baru. Kehidupan mewah, restu keluarga ternyata rapuh. Tidak butuh waktu bertahun-tahun bagi kebenaran menunjukkan diri. Mereka salah menilai kakak, lanjut adik iparku lirih. Sekarang mereka baru sadar. Tapi semuanya sudah terlambat, ya, aku tidak menjawab. Karena sebenarnya, tidak ada kata terlambat untuk menyesal tapi ada harga untuk setiap pilihan. Dan mereka sedang membayar mahal. Aku menatapnya dan hanya berkata, sampaikan salamku. Aku baik-baik saja. Bahkan, lebih baik dari sebelumnya. Aku tidak pernah meminta mereka menderita. Tapi kehidupan punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Kabar tentang kebangkrutan Arya menyebar cepat di lingkungan tempat kami dulu tinggal. Bisnis startup yang ia bangun dengan investor dari teman-teman baru ternyata tidak solid. Salah satu partnernya membawa kabur dana investasi, dan pihak bank menyita rumah karena tunggakan yang tak terbayar. Ironisnya, wanita yang katanya membuat dia bahagia, itu pergi hanya seminggu setelah bisnisnya ambruk, tanpa pesan, tanpa pamit, meninggalkan Arya dan anak hasil pernikahan barunya yang baru berusia beberapa minggu. Aku tahu itu dari tetangga lama yang masih sering mengirim kabar, dan dari adik iparku yang diam-diam masih memihak padaku. Aku tidak tertawa, tidak juga merasa puas, tapi jujur, aku merasa tenang. Karena akhirnya, dunia melihat dengan jelas siapa yang setia dan siapa yang cuma sementara. Suatu siang, saat aku baru pulang dari pertemuan bisnis, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar berat dan lelah, tapi aku mengenalnya. Itu suara mertuaku. Nak, bisakah kamu datang sebentar ke rumah? Kami ingin bicara. Awalnya aku ragu, tapi bagian dari diriku ingin melihat sendiri. Sejauh apa hidup mengubah mereka? Aku datang bukan karena rindu, tapi karena aku tahu, aku sudah cukup kuat untuk berdiri di hadapan mereka tanpa terluka. Ketika aku tiba, rumah itu sudah tak seperti dulu. Banyak barang dijual, mobil tak lagi di garasi. Ibu mertuaku menyambutku dengan mata sembab. Bukan lagi wanita sombong yang dulu menyuruhku mengalah. Maafkan kami, nak, katanya sambil menunduk. Kami salah menilai. Kami terlalu bangga pada anak kami, dan terlalu buta untuk melihat siapa yang benar-benar tulus. Ayah mertuaku berdiri di belakangnya. Diam, tapi matanya tak bisa menyembunyikan penyesalan. Lalu Arya muncul dari dalam rumah. Wajahnya tirus, matanya kosong. Tak ada lagi aura laki-laki percaya diri yang dulu membuatku jatuh cinta. Dia berjalan pelan ke arahku, lalu berlutut. Maafkan aku, Nia. Aku terdiam. Di depanku, 3 orang yang pernah menyakitiku kini duduk merunduk. Dunia benar-benar berputar. Kami tahu kamu tak butuh kami lagi, kata ibu mertuaku dengan suara bergetar. Tapi kami butuh maafmu. Bahkan kalau kamu tidak mau memaafkan, setidaknya biarkan kami meminta. Aku menatap mereka. Perlahan aku melangkah maju. Dalam hati, aku tidak membawa dendam. Aku tidak membawa rasa ingin membalas. Aku hanya membawa satu hal, dignitas. Aku berdiri di hadapan mereka dan berkata pelan, aku tidak pernah mendoakan kalian jatuh, tapi kalian sendiri yang memilih jalan itu. Dan sekarang, kalian menuai apa yang kalian tanam. Aku memaafkan, tapi aku tidak lupa, dan aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan yang pernah menyingkirkanku. Aku berbalik dan berjalan keluar, tanpa menoleh. Karena hari itu, mereka bukan hanya sujud di kakiku. Mereka tunduk pada kenyataan bahwa aku lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, hidupku kembali berjalan seperti biasa rapat. Strategi pemasaran, pengembangan bisnis,
dan waktu bersama anakku yang sekarang sepenuhnya berada dalam pengasuhanku. Aku tidak pernah merasa sebahagia dan setenang ini sebelumnya. Namun, takdir belum selesai memainkan babak selanjutnya. Sore itu, aku diundang sebagai pembicara tamu dalam Forum Bisnis Perempuan Nasional. Acara itu dihadiri para pemilik usaha, investor, dan tokoh-tokoh publik. Setelah sesi selesai, salah satu panitia menghampiriku. "Bu Nea, ada seseorang yang ingin bertemu langsung," katanya. "Ini penting." Aku mengangguk, tidak terlalu peduli. Tapi begitu melihat siapa yang datang dari balik kerumunan, langkahku terhenti. Arya, dengan wajah lelah, baju sederhana, dan sorot mata yang tidak lagi menyala. Dia menunduk begitu melihatku. "Maaf, aku datang ke sini. Aku tahu ini tempat profesional, tapi aku nggak tahu harus kemana lagi." Aku tak menjawab, hanya menatap dingin. "Aku hanya ingin bilang terima kasih. Karena kamu tetap jadi ibu yang luar biasa buat anak kita. Karena kamu nggak pernah jelek-jelekin aku di depan dia. Padahal kamu bisa." Ada jeda. Dia mengangkat kepala, dan tatapannya menembusku. Aku kehilangan semuanya. Tapi yang paling terasa, aku kehilangan kamu. Bukan cuma sebagai istri, tapi sebagai manusia paling sabar yang pernah aku kenal. Aku menghela napas, pelan. "Arya, yang kamu sesali itu bukan aku, tapi kenyataan. Kamu menyesal karena hidupmu sekarang hancur, bukan karena dulu kamu menyakitiku." Dia tertunduk, lalu dengan suara yang nyaris tidak terdengar, "Apa kamu masih membenciku?" Aku tersenyum, bukan senyum sinis, tapi senyum penuh ketenangan. "Tidak, aku sudah melewati titik di mana kamu penting untuk dibenci. Sekarang, kamu cuma bagian dari masa lalu. Aku tidak tinggal di sana lagi." Sebelum pergi, aku menatapnya untuk terakhir kalinya. "Kalau kamu ingin jadi ayah yang baik, lakukan. Tapi jangan berharap aku kembali. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk mundur, dan aku meninggalkannya di sana di antara bayang-bayang masa lalu yang kini tak lagi memiliki kuasa atas diriku." Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku, memandangi lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Anak kami sudah tidur, dunia terasa sunyi. Tapi hati ini tidak lagi kosong. Aku sadar, semua ini bukan soal balas dendam. 3 bulan lalu, aku ditinggalkan dalam luka. Hari ini, aku berdiri dalam kemenangan. Dan semua yang pernah menjatuhkanku justru menjadi batu pijakan yang mengangkatku ke tempat yang lebih tinggi. 3 bulan yang lalu, aku hanyalah istri yang dikhianati. Perempuan yang dianggap gagal menjaga rumah tangga. Dianggap terlalu keras, terlalu mandiri, terlalu tidak cukup. Hari ini, aku berdiri sebagai seseorang yang sama sekali berbeda. Bukan karena aku berubah menjadi sosok yang lebih sempurna, tapi karena aku memilih untuk menyembuhkan diriku sendiri tanpa menunggu siapapun datang menyelamatkan. Aku tidak membalas mereka dengan apapun, tidak dengan hinaan, tidak dengan drama, hanya dengan satu hal, kesuksesan dan ketenangan. Aku tidak lagi terobsesi menunjukkan bahwa aku menang, karena kemenangan sejati tidak butuh panggung. Kemenangan sejati terasa saat aku bisa tidur nyenyak di malam hari, tanpa beban, tanpa tangis. Saat aku melihat anakku tertawa tanpa trauma, tanpa luka. Saat aku bekerja dengan hati, dan orang-orang menghargai hasil pikiranku, bukan sekadar penampilanku. Dulu, aku kira jika aku menjadi kuat, mereka akan melihatku. Ternyata, ketika aku berhenti peduli siapa yang melihat aku benar-benar jadi kuat, mertuaku masih beberapa kali mencoba menjalin kembali hubungan. Mereka datang membawa kue, oleh-oleh, kadang hanya ingin melihat cucu mereka. Aku tidak menolak, tapi aku juga tidak membuka pintu selebar dulu. Karena memaafkan bukan berarti membuka luka yang sudah sembuh. Arya, dia mencoba memperbaiki diri. Dia hadir di beberapa acara sekolah, berusaha hadir sebagai ayah. Tapi batas antara kami sudah jelas. Kami adalah dua dunia yang pernah bersinggungan, tapi tidak akan pernah bersatu lagi. Aku kini punya kehidupanku sendiri. Perusahaan yang aku bantu kembangkan sudah go public. Aku memiliki saham, pengaruh, dan ruang untuk membantu perempuan-perempuan lain yang mengalami hal serupa. Aku mulai aktif menyuarakan kekuatan. Perempuan yang dikhianati bukan untuk membalas,
tapi untuk membangun kembali. Karena aku percaya, dendam hanya membuat kita tetap terikat pada orang yang menyakiti kita. Tapi kesembuhan membuat kita bebas. Dan aku memilih bebas. Jadi, jika suatu hari mereka melihatku tersenyum, tertawa, hidup tenang dan bahagia, itu bukan karena aku menang, tapi karena aku memilih untuk tidak lagi berperang.